Halo guys, di video kali ini kita akan membahas soal USM STAN tahun 2017. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dan jawabannya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys. Dengan kalian mensubscribe channel ini, kalian akan mendapatkan informasi-informasi menarik dan informasi berguna lainnya terkait dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Baiklah guys, kita langsung masuk saja ke soal nomor 1. The blah 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 accountant feels exhausted when he gets home. Akuntan itu merasa sangat capek ketika dia sampai ke rumah. Di sini kita sudah punya subjeknya, itu adalah the accountant, kemudian kita juga sudah punya verbnya feels dan exhaustednya adjektifnya. Berarti untuk mengisi yang kosong di sini, kita tinggal mencari kata sifatnya saja yang menjelaskan kata bendanya the accountant. Berarti pilihannya itu adalah antara C atau yang D, antara overworking atau overworking. Nah, bedanya adalah kalau dia berakhiran in, kalau adjektif berakhiran in, itu maknanya dia aktif. Sedangkan yang adjektif berakhiran ed, itu dia maknanya pasif atau dia sebagai objek penderita. Nah, kalau kita lihat di kalimat pada soal di atas itu, akuntan yang kerja lembur merasa sangat capek. Artinya kan dia tidak melakukan pekerjaan berefek aktif terhadap pekerjaan, tapi dia itu menjadi objek penderita dari kerja lembur yang dikerjakan, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yang overworked. Lanjut ke nomor 2. Mr. Clark has blah 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 a big house that it takes a long time to paint the wall and decorate it. Nah, ini merupakan soal conjunction atau kata hubung. Cirinya biasanya itu ada dua. Dia adalah so that atau such that. Jadi menyatakan hubungan sebab akibat. Bedanya kalau yang so itu dia diikuti oleh adjektif atau adverb. Contohnya adalah misalkan the car is so expensive that I have to sell my house to buy it. Jadi setelah kata so-nya itu diikuti dengan kata sifat. Sedangkan untuk such itu diikuti oleh kata benda. Contohnya ya bisa kita lihat contoh di atas itu. Mr. Clark has bla 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 a big house. Nah, a big house ini adalah kata benda. Sehingga kata hubung yang tepat untuk mengisi kata kosong sebelum kata a big house ini adalah such. Jawabannya adalah yang C. Nomor 3. Based on the research, as soon as a person blah blah blah, he will immediately check their phone. Kalimat utama di sini adalah he will immediately check their phone. Dan menggunakan tensesnya itu adalah future simple. Berarti sebelum kalimat ini itu harus menggunakan simple present. Berarti dari pilihan A, B, C atau D, yang simple present itu adalah yang B, wakes up. Gimana guys? Gampang kan ya? Lanjut ke soal nomor 4. No sooner blah 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 at the education fair then the presentation from University of Harvard was over. Nah, di kalimat ini kita ada dua penjelasan cara. Ada dua cara untuk mengisi soal nomor 4 ini. Pertama kita perhatikan tensesnya.
tenses di kalimat setelah then itu kita menggunakan was over. Berarti tensesnya itu adalah simple past. Berarti kalimat sebelum then untuk mengisi titik 30 ini, untuk mengisi yang kosong ini adalah menggunakan past perfect. Ya kan, karena kalimat setelah then itu menggunakan simple tense. Nah, kan tapi di sini kan kita tidak punya pilihan ya. Harusnya kan we had come at the education, karena yang bentuknya past perfect adalah untuk kalimat aktif, berarti we had come. Nah, di sini ada kata no sooner. No sooner ini merupakan kalimat bentuk negatif yang jika dia ditempatkan di awal kalimat, maka kalimat setelah kata tersebut itu bentuknya inversi atau dibalik. Jadi yang tadinya we had come dibalik, jadi had-nya di depan, kemudian subjek, kemudian verb. Jadi no sooner had we come at the education fair than the presentation from University of Harvard was over. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5. James Dawson, bla bla bla, finally become vice president of the company in 1989. Nah, ini merupakan soal tentang adjective clause, yaitu klausa kata sifat yang menjelaskan kata benda si James Dawson-nya. Harusnya kalau misalkan tidak ada koma, itu bentuknya menjadi James Dawson who was an administration officer in 1972 finally became vice president of the company in 1989. Tapi karena diapit oleh 2 koma, maka kita hilangkan saja kata who dan kata was-nya. Sehingga tinggal James Dawson, an administration officer in 1972, finally became vice president of the company in 1989. In 1989, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 6, the study found that many blah 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 are unresponsive to socio-economic and technological change in the rural sector. Pilihan jawabannya itu curricular, curriculus, curriculum. Berarti soal ini menghendaki kita memilih bentuk singular ataukah bentuk plural. Di soalnya the study found that ada kata-kata many. Berarti setelah many itu harus diisi oleh plural. Berarti kita tinggal pilih saja mana di antara pilihan A, B, C, atau D yang berbentuk jamak. Kurikulum itu merupakan bentuk singular dan bentuk jamaknya atau pluralnya itu adalah kurikula. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah kurikula. Gitu guys. Oke. Untuk video kali ini kita bahas dari nomor 1 dulu sampai dengan nomor 6. Jangan banyak-banyak dulu biar teman-teman juga nggak pusing dan biar juga bisa masuk dan meresap ilmunya secara perlahan. Jangan lupa teman-teman terus untuk latihan dan mengulang mengerjakan soalnya, karena untuk untuk menghadapi ujian listan itu yang paling penting adalah teman-teman banyak melakukan latihan. Jadi belajar teorinya kemudian perbanyak latihan. Belajar teorinya sekali, latihannya 10 kali. Dan jangan lupa untuk terus ikutin channel ini, karena di channel ini kita akan membahas banyak sekali terkait dengan soal-soal yang biasa keluar di USM STAN. Jadi channel ini juga ingin membantu teman-teman agar bisa masuk ke STAN, agar bisa mengerjakan soal USM PKN STAN dengan mudah.
Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Selamat.